Hai, Assalamualaikum rekan si Bambol Studio. Bagaimana kabarnya? Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali tentunya dengan cerita-cerita menarik seputar solusi rumah dari kami. Ada yang berbeda di video kali ini. Si Bambol Studio tidak akan menceritakan sebuah rumah, melainkan menceritakan 3 buah rumah. Yaps, benar seperti yang terlihat, sebut saja ini adalah rumah kembar 3, dengan 2 diantaranya merupakan kembar identik. Nah, dan yang satu lagi, terdapat rumah yang kembar tapi nggak identik nih. Unik bukan? Nggak cuma rumahnya aja yang kembar 3, melainkan rumah ini juga hanya dibangun di atas lahan yang berbentuk segitiga. Wah, makin penasaran cerita lengkapnya kan? Makanya stay tune terus ya. Video ini kami persembahkan untuk Anda yang sadar akan dunia yang penuh keberagaman. Untuk Anda yang percaya antara satu orang dengan yang lainnya ada banyak hal yang berlainan. Ini untuk Anda dari kami yang percaya bahwa setiap rumah memiliki ceritanya masing-masing. Kami bukan yang terbaik, tapi kami percaya setiap rumah punya cerita. Rumah kembar 3 ini mengambil tema tropis modern dengan konfigurasi 2 lantai dan 3 kamar tidur di masing-masing rumah. Tidak seperti cerita lainnya di Si Bambol Studio, pembangunan rumah ini tidak diperuntukkan untuk hunian pribadi, melainkan sebagai produk properti atau akan dijual kembali. Akan tetapi, salah satu dari rumah akan diperuntukkan untuk anggota keluarga dari sang pemilik lahan. Kebetulan, sang pemilik lahan ini juga pernah menggunakan jasa Si Bambol Studio sebelumnya, dan alhamdulillah ternyata puas banget. Tantangan pembangunan rumah kali ini adalah kondisi lahan yang berbentuk segitiga dan harus diubah menjadi 3 buah rumah kafling. Panik nggak? Enggak lah ya, kita kan punya solusi. Untuk 2 buah kafling bisa direalisasikan dengan ideal dan menerapkan konfigurasi yang sama atau identik. Akan tetapi, kafling yang ketiga perlu pendekatan yang berbeda agar bisa menghasilkan ruang yang nyaman. Nah, kafling inilah yang akan diberikan kepada anggota keluarga dari sang pemilik lahan. Si Bambol Studio menerapkan pendekatan desain yang efisien, baik secara visual, material, dan layout ruang. Karena membuat rumah untuk produk properti memerlukan aspek-aspek tersebut. Meski sebenarnya berbeda, ketiga kafling ini memiliki komposisi lantai 1 yang serupa loh, yaitu terdapat carport, taman, ruang bersama, ruang makan, dapur, kamar tidur anak pertama, kamar mandi, dan taman belakang. Hanya saja taman belakang di kafling ketiga jauh lebih kecil daripada yang kedua kafling lainnya. Untuk komposisi lantai 2 rumah kembar identik, yaitu terdapat kamar tidur utama, kamar tidur anak, kamar mandi, dan balkon. Kemudian pada kafling ketiga memiliki komposisi lantai 2 yaitu ruang bersama, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dan kamar mandi. Tanpa panjang lebar, langsung kita lihat detailnya yuk. Nah, konsep fasad rumah didesain cerah dengan kombinasi warna putih dan kombinasi WPC kayu warna redwood. Konsep bangunan dibuat lebih tinggi dari level lahan untuk mendapatkan bangunan yang lebih gagah. Sedangkan untuk rumah kafling yang ketiga akan didevelop maksimal ada di 56 meter persegi pada 2 lantai. Tenang, jika rekan Si Bambol merasa ini terlalu padat untuk 2 kamar tidur, jangan khawatir, karena hal ini telah memenuhi standar keruangan menurut Frank Lloyd Wright, yaitu 14 meter persegi untuk 1 penghuni. Pada masing-masing rumah terdapat sebuah carport yang dapat menampung 1 buah mobil, dengan ukuran carport di kafling ketiga yang lebih kecil tentunya. Kemudian ada taman depan yang berfungsi sebagai area vegetasi pada rumah. Dan selanjutnya, kita lihat bagian dalam rumah kembar identik terlebih dahulu yuk. Nah, karena rumah kafling pertama dan kafling kedua memiliki konfigurasi dan layout ruangan yang hampir sama, maka kita masuk ke satu rumah saja ya rekan Si Bambol. Dan ruang pertama yang akan kita jumpai adalah ruang bersama. Ruangan ini dapat difungsikan sebagai ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Karena memiliki 2 fungsi, ruangan ini dibuat nyaman sebagaimana fungsinya seperti sofa dan televisi untuk keperluan bersantai. Kemudian terdapat bukaan jendela untuk sirkulasi udara dan juga cahaya dalam ruangan. Selanjutnya, kita menuju ke taman belakang yuk.
Nah, perbedaan di rumah kapling pertama dan kedua salah satunya ada pada ukuran taman belakang ini nih. Namun untuk desain rumahnya pada dasarnya dibuat sama. Area taman belakang ini bisa difungsikan sesuai dengan selera penghuni rumah, seperti menanam toga, ya, tanaman obat keluarga, atau digunakan untuk area bermain bersama si kecil. Pokoknya bebas deh ya. Terdapat dapur yang didesain modern dan dapat memenuhi keperluan memasak dari penghuni. Selanjutnya, ada kamar tidur anak pertama yang didesain modern dengan hiasan dekoratif pada ruangan. Coba deh, jika kita perhatikan detailnya, terdapat lampu LED di beberapa spot sehingga membuat nuansa modern akan semakin terasa. Kamar tidur ini juga dilengkapi dengan meja kursi untuk keperluan kerja atau belajar, dan juga terdapat bukaan jendela menuju taman belakang sebagai akses sirkulasi udara dan juga cahaya. Terdapat kamar mandi yang didesain modern dengan warna grey. Meskipun berbentuk asimetris, kamar mandi ini malah jadi terasa estetik dan nyaman, bukan? Di lantai 2, kita akan langsung dihadapkan dengan 3 ruangan. Yang pertama adalah kamar tidur utama. Kamar ini didesain hangat dan modern karena dilengkapi dengan hiasan dekoratif. Jangan salah, meskipun kamar ini tampak kecil, namun fasilitasnya cukup lengkap loh. Di antaranya ada meja dan kursi yang bisa difungsikan untuk berbagai kebutuhan. Bukaan jendela menuju taman belakang untuk mendapatkan pemandangan yang indah dan segar, serta balkon yang bisa diakses untuk menikmati pemandangan luar rumah secara langsung. Selanjutnya ada kamar mandi yang didesain modern dan difungsikan untuk fasilitas di lantai 2. Lalu ada kamar tidur anak kedua yang didesain menarik dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk kebutuhan ruangan. Sama seperti kamar sebelumnya, kamar ini juga dilengkapi dengan balkon untuk area santai sembari menghirup udara segar. Kemudian ada bukaan jendela menuju ke arah depan untuk akses cahaya dan udara. Sekarang saatnya kita lihat penampilan ruangan di rumah kafling ketiga. Rumah ini memiliki ruang bersama yang dapat difungsikan sebagai ruang tamu dan ruang keluarga. Adanya sofa dan televisi membuat nuansa ruangan jadi terasa santai. Area ini juga tampak modern karena dilengkapi lampu LED pada dinding dan bukaan jendela sebagai sirkulasi udara dan juga cahaya dalam ruangan. Berikutnya kita lihat ke kamar mandi yang didesain modern dengan layout ruangan asimetris karena keterbatasan ruangan yang ada. Selanjutnya ada ruang makan yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk keperluan ruangan.
Selain untuk efisiensi ruangan, karena lahan yang terbatas, peletakan ruang makan di dekat area dapur berfungsi untuk penyajian makanan yang lebih praktis. Ngomong-ngomong soal dapur nih, area dapur ini juga didesain nyaman dan dibuat sesuai keperluan sang pemilik hunian loh. Di sudut ruangan terdapat bukaan pintu menuju taman belakang. Meskipun kecil, di sini tetap bisa difungsikan untuk area jemuran atau sekedar menghirup udara segar. Next, kita lanjut ke lantai 2 rumah ini yuk. Berikutnya ada kamar mandi yang didesain nyaman dan modern sebagai fasilitas di lantai 2. Lalu ada kamar tidur utama yang didesain hangat dan modern karena dilengkapi dengan aksen dekoratif pada ruangan. Untuk mengakses sirkulasi udara dan cahaya, terdapat bukaan jendela ke arah depan sehingga bisa langsung menikmati pemandangan indah saat mengawali hari. Lalu kita menuju kamar tidur anak pertama yang didesain modern dengan adanya hiasan dekoratif dan meja kursi kecil untuk keperluan ruangan. Kamar ini juga dilengkapi dengan bukaan jendela menuju ke taman depan sehingga mendapat akses udara dan cahaya dengan baik. Nah, rekan si Bambo, demikianlah sudah cerita rumah tropis modern dengan konfigurasi masing-masing 2 lantai dan 3 buah kamar tidur. Semoga bisa menjadi motivasi bagi rekan si Bambo yang sedang ragu untuk membangun rumah. Semua permasalahan seperti keterbatasan lahan tentu dapat teratasi dengan baik. Yang terpenting adalah perencanaan yang matang untuk meraih hasil yang maksimal. Yuk rekan si Bambo, bantu kami menuju 1 juta subscriber untuk 1 juta cerita inspirasi seputar hunian. Jangan lupa buat kasih komentar, curhatan, atau ceritakan apapun seputar rumah. Si Bambo mudah-mudahan bisa memberikan solusi dan membuat mimpi-mimpi itu menjadi nyata. Untuk cerita solusi hunian lainnya jangan lupa follow IG dan Facebook si Bambo juga ya. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.